Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina. Saya adalah salah satu tentor matematika dari Lembaga Bimbingan Belajar SSC Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi matematika peminatan kelas 11, khususnya tentang bab persamaan lingkaran. Jadi dalam bab ini, bab persamaan lingkaran ini, yang akan kita bahas ada beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Yang kedua yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang ketiga ada kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang keempat, kedudukan dua lingkaran. Yang kelima, garis kuasa dan berkas lingkaran. Dan yang terakhir adalah persamaan garis singgung lingkaran. Jadi ada 6 hal yang akan kita bahas, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang persamaan lingkaran, tentang bentuk umumnya. Yang subbab pertama yaitu tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Oke, apa itu lingkaran? Sudah pernah dipelajari waktu SMP bahwa lingkaran itu adalah himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, jarak di sini maksudnya adalah, yang dimaksud jarak di sini, jarak yang sama ini maksudnya adalah jari-jari lingkaran, sedangkan titik tertentu ini, titik tertentu yang dimaksudkan adalah titik pusat lingkaran. Jadi dalam menentukan persamaan lingkaran nanti ada 2 hal yang perlu kita ketahui dahulu, yaitu harus tahu titik pusatnya dan jari-jarinya, jari-jari lingkaran. Lah, terus bagaimana cara kita menentukan persamaan lingkaran? Caranya bagaimana? Jadi di sini nanti kita akan memakai konsep dari jarak antar 2 titik. Jarak antar 2 titik. Jadi misalkan kita punya titiknya itu adalah A, koordinatnya x1, y1, B-nya adalah x2, y2, berarti jaraknya A dengan B itu dapat kita cari dengan cara ini. Jarak AB adalah akar dari selisih absisnya. Absis itu adalah koordinat x-nya, x2 dikurangi x1 kuadrat,
ditambah dengan selisih ordinatnya. Ordinat itu adalah koordinat sumbu Y-nya, Y2 min Y1 kuadrat. Jadi ini adalah rumus jarak yang akan kita pakai dalam menentukan persamaan lingkaran. Oke, kita masuk ke kasus yang pertama, persamaan lingkaran dengan pusatnya adalah 0,0, jari-jarinya adalah R. Jadi misal saya punya gambar seperti ini, kepanjangan. Suatu lingkaran dengan pusatnya di 0,0. Ini tadi adalah sumbu Y, ini sumbu X, pusatnya di titik O 0,0. Nah, misalkan di sini itu ada titik A. Titik A itu koordinatnya X, Y. Berarti jarak antara O dengan A ini adalah jari-jari lingkaran. Sehingga jari-jari lingkaran di sini dapat ditulis menggunakan rumus jarak antara dua titik. Berarti jari-jari itu adalah jarak antara A ini dengan titik pusat lingkaran. Akar dari selisih absisnya yaitu X dikurangi 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat. Nah, kita hilangkan akar di ruas kanan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas sehingga didapatkan R kuadrat sama dengan X. X dikurangi 0 tetap X ya, berarti R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, inilah persamaan lingkaran yang memiliki pusat di titik 0,0 dan jari-jarinya sepanjang R. Oke, kita masuk ke kasus yang kedua. Bagaimana kalau lingkarannya itu pusatnya di selain 0,0? Hitam. Persamaan lingkaran dengan pusatnya di titik selain 0,0, misalkan A, B dan jari-jarinya adalah R. Gambarnya akan seperti ini. Ada lingkaran, pusatnya di A, B. Jadi misal di sini ada titik B, koordinatnya adalah X, Y. Sehingga ketika saya tarik garis dari A, B ke titik B, itu adalah jari-jari lingkaran atau jarak antara B dengan titik pusat lingkaran. Sehingga R di sini dapat kita tulis menggunakan rumus jarak dua titik. Akar selisih dari absisnya X dikurangi A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Kita hilangkan akar di ruas kanan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas sehingga didapatkan R kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat, atau bisa kita balik ya nulisnya. Jadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, inilah persamaan lingkaran dengan pusatnya A, B dan jari-jarinya sepanjang R. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan baku. Artinya ketika kita disajikan suatu soal kok persamaan lingkarannya bentuknya kayak gini, berarti kita bisa langsung cari berapa titik pusatnya dan berapa panjang dari jari-jarinya. Bisa langsung kelihatan berapa nilainya gitu.
Oke, di sini ada bentuk baku. Lah, bentuk umumnya gimana? Bentuk umumnya nanti bisa kita cari dengan cara menjabarkan dari bentuk bakunya. Bentuk umum. Bentuk umumnya bagaimana? Kita tulis dulu bentuk bakunya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita olah bentuk baku ini, dicari hasil pengkuadratan dari X min A dan Y min B nya. X kuadrat min 2A X ditambah A kuadrat Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, atau bisa ditulis sebagai berikut. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX dikurangi 2AX maksud saya, dikurangi 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Untuk mempermudah penulisannya, saya misalkan nilai dari min 2A ini saya misalkan suatu nilai A gitu, yang ini saya misalkan B, terus A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat ini saya misalkan C, sehingga nanti didapatkan suatu persamaan yang lebih sederhana penulisannya. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX, saya misalkan tadi ya, ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, inilah yang merupakan bentuk umum dari persamaan lingkaran. Bentuk umumnya. Nah, di mana dari permisalan tadi kan ada A itu adalah permisalan dari min 2A yang ini. Jadi A ini adalah permisalan dari min 2A, B-nya tadi adalah permisalan dari min 2B, C-nya tadi permisalan dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, dari sini A besar sama dengan min 2 dikalikan A kecil, sehingga A kecilnya itu sama dengan A dibagi dengan min 2. Satunya lagi, B sama dengan min 2B, artinya B kecil sama dengan B besar dibagi dengan min 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa A kecil sama B kecil tadi kan koordinat pusatnya lingkaran. Nah, kalau disajikan dalam bentuk umum, berarti kita nyari pusatnya lingkaran itu, pusatnya tadi kan A, B. Berarti kita bisa menggunakan rumus ini. A kecil itu dinyatakan dicari dengan cara A besar atau koefisien dari X dibagi dengan min 2. Untuk Y-nya berarti B besar dibagi min 2. Berarti kalau nanti ada soal kok persamaannya dalam bentuk umum, berarti nanti nilai dari pusat sama jari-jarinya kita menggunakan rumus-rumus ini tadi. Rumus ini untuk pusatnya. Nah, jari-jarinya gimana? Sama caranya. Berarti kita harus nyari dulu rumusnya. C tadi adalah permisalan dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat, sehingga R kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat atau dikurangi C ya. Berarti R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C. Nah, enggak ada plus minusnya soalnya R itu adalah jari-jari itu adalah jarak itu nilainya selalu positif. Nah, ini rumusnya jari-jarinya ya, ini adalah rumus jari-jari. Nah, tadi kan ada persamaan baku sama persamaan umum. Kalau baku kita disuruh nentuin
pusat sama jari-jari berarti bisa langsung dicari. Tapi kalau soalnya berupa bentuk umum, persamaannya bentuk umum, berarti kita menggunakan rumus ini sama ini untuk menentukan pusat sama jari-jarinya. Oke, untuk lebih jelasnya kita latihan soal. Oke, soal yang pertama. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusatnya min 2,3 dan jari-jarinya adalah akar 5. Kalau disuruh menentukan persamaan lingkaran berarti kita makainya yang bentuk baku. Tinggal masukin aja, tinggal substitusi P-nya ini, R-nya ini. Bentuk baku tadi, coba tak tulis dulu. Bentuk baku persamaan lingkaran tadi adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. A sama B nya adalah pusat lingkarannya, R adalah jari-jari. Ya berarti tinggal kita substitusi. Ini adalah A nya, ini adalah B nya. A nya min 2, B nya 3. Substitusi ke dalam bentuk umumnya. X dikurangi min 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan jari-jarinya adalah akar 5, berarti akar 5 kuadrat. Kita olah sedemikian hingga sampai ketemu bentuk umum persamaan lingkarannya. X min dikali min jadi positif, berarti X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan akar 5 dikuadratkan berarti menghasilkan 5. Hasil kuadrat X plus 2 adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ditambah hasil kuadrat Y min 3 adalah Y kuadrat min 6Y ditambah 9 sama dengan 5. Sehingga X kuadrat ini cuma tak pindah-pindah, sifat komutatif, ditambah 4X min 6Y ditambah 4 ditambah 9. Nah, kedua ruas kita kurangi 5 supaya ruas kanan menjadi 0. Berarti di sini min 5, ruas kanan tinggal 0. Sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 4X min 6Y 4 tambah 9 itu 13 dikurangi 5 adalah 8 sama dengan 0. Berarti inilah jawabannya, persamaan lingkarannya. Terus soal yang kedua, tentukan panjang jari-jari dan titik pusat lingkaran dengan persamaan ini. Oke. Ya di awal tadi ya ini belum selesai nih. Berarti ini kan kita sudah tahu nilai dari A kecil sama B kecil, berarti R-nya itu juga bisa ditulis sebagai akar. A kecilnya kita substitusikan nilainya apa? A besar dibagi min 2 dikuadratkan ditambah B-nya adalah B besar dibagi min 2 kuadrat dikurangi C, atau sama dengan akar A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Ya ini. Oke, kita kembali lagi ke soal. Berarti rumus yang kita pakai nanti adalah ini. P-nya ini, R-nya ini. Ya, kita tulis dulu rumusnya. Rumus dari pusatnya adalah min A per 2, min B per 2. Untuk R-nya adalah akar dari A kuadrat dibagi 4 ditambah B kuadrat dibagi 4 dikurangi C. A-nya adalah koefisien dari X, ini B-nya adalah koefisien dari Y, dan C-nya adalah konstantanya. Oke, yang mau dicari adalah panjang jari-jari dan titik pusat. Berarti yang pertama adalah R-nya. Kita substitusi nilai A besar sama B besarnya sama C-nya. A besarnya adalah 2, berarti 2 kuadrat per 4
ditambah B-nya adalah min 10 kuadrat dibagi 4 dikurangi 10 sama dengan akar 2 kuadrat adalah 4 dibagi 4 ditambah 10 kuadrat itu 100 dibagi 4 dikurangi 10 sama dengan 4 bagi 4 itu 1, 100 dibagi 4 adalah 25 dikurangi 10 sama dengan 1 tambah 25, 26 kurangi 10, 16. Akar 16 adalah 4. Kemudian untuk pusatnya berarti kita juga tinggal substitusi saja. Nilai A-nya adalah 2, berarti min 2 dibagi dengan 2, min B-nya adalah min 10 dibagi dengan 2, berarti pusatnya ketemu min 1, min kali min positif, berarti positif 10 dibagi 2 adalah 5, berarti jari-jarinya adalah 4, pusatnya min 1,5, seperti itu. Jadi untuk soal yang ketiga, tentukan persamaan lingkaran dengan pusatnya adalah 4, min 1 dan melalui titik A yaitu 2, min 3. Persamaan lingkaran. Kalau mau menentukan persamaan lingkaran berarti kita memakai bentuk bakunya. Bentuk baku tadi adalah X min A kuadrat ditambah B Y min B. Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, harus ada titik pusatnya A, B sama jari-jari, tapi di sini masih diketahui pusatnya saja sama titik yang dilalui. Oke, kita substitusi saja dulu sehingga A-nya adalah 4, B-nya adalah min 1, min 1-nya adalah B, ininya B, berarti X dikurangi A-nya 4 kuadrat ditambah Y, B-nya adalah min 1 dikurangi min 1 kuadrat sama dengan R kuadrat, atau bisa ditulis X min 4 kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, karena R-nya nggak tahu, berarti kita cari dulu R-nya. Bagaimana? Disoalkan diketahui bahwa lingkarannya melalui titik 2,3, berarti artinya lingkaran melalui titik A yaitu 2,3, sehingga kalau kita substitusi 2,3 ke dalam persamaan ini akan memenuhi. Nanti bisa ketemu R-nya berapa. Coba kita substitusi. Berarti 2-nya ini sebagai X-nya, 3-nya adalah Y. Sehingga 2 min 4 kuadrat Y-nya tadi 3 tambah 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. 2 dikurangi 4 adalah min 2, min 2 kuadrat ditambah 3 tambah 1, 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Min 2 kuadrat itu 4 ditambah 4 kuadrat itu adalah 16, berarti R kuadratnya adalah 20. Sehingga kita sudah tahu R-nya adalah 20, R kuadratnya. Sehingga persamaan lingkarannya mau kita cari adalah X min 4 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat. Lah, R kuadratnya kita substitusi 20. Jadi inilah persamaan lingkaran yang mau kita cari. Oke, untuk materi subbab pertama yaitu tentang bentuk umum persamaan lingkaran, seperti itu tadi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada dua di sini. Jihad 3 itu kan